Karena aku hanya ingin wanita yang mempunyai attitude dan tata krama yang sopan. Seperti kalian ini, seperti wanita-wanita yang nggak pernah berpendidikan sama sekali. Lagian juga dari awal sampai sekarang kalian itu bertengkar terus. Kalian memperebutkan diri aku apa benar-benar suka atau cuma mengincar hartaku doang? Ya kalau bisa sih dua-duanya. Bagus. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Sampai lupa aku beresin kamar tamu. Kamar tamu, ruang tamu maksudku. Sampai ditegur Pak Romi deh. Salah. Kamu di sini, di sini. Nah. Untung Pak Romi nggak marah, cuma ngingetin aku. Katanya sih sebentar lagi ada 2 calon tunangannya yang mau datang ke sini. Seperti apa ya calon tunangannya ya? Jadi penasaran. Ya udah deh, yang penting bersih-bersih dulu biar rapi. Nanti calon tunangannya nggak risih nantinya. Kalau udah bersih kayak gini. Kalau kotor pasti mereka langsung risih. Nanti bilangnya yang punya rumah ini nanti jorok atau gak doyan kebersihan. Seperti itulah. Ini botol yang tadi malam ya. Oh iya, tadi malam kan ada tamu ke sini. Kayaknya aku lupa beresin ya. Pantas aja Pak Romi negur aku barusan. Udah beres semuanya. Loh, kok ada selimut di sofa? Siapa tadi malam tidur di sini ya? Jangan-jangan si Edi nih. Kelakuan si Edi nih. Tadi malam dia kan piket untuk ngeronda. Pasti dia yang bawa selimut ini nggak dikembalikan. Ketahuan Pak Romi bisa dicukur habis nanti. Rambutnya digundul sekalian. Ya udah deh. Tinggal nyapu doang. Aku harus gimana ya? Kan aku masih belum pernah ketemu sama perempuan. Sebentar lagi perempuan itu bakalan datang ke sini. Apa aku so akrab aja ya? Tapi jangan deh, nanti malah jadi malu-maluin. Secara aku kan mempunyai semuanya di sini. Kalau semisal aku so akrab sama dia, kesannya aku yang butuh sama dia. Udahlah, aku santai aja nanti, ikutin alurnya aja. Tapi kalau semisal dia cantik, masa iya aku mau menikah sama orang yang dijodohkan sama aku? Kan aku pengen mencari wanita aku sendiri yang mencari, maksud aku. Masa iya sih? Aduh, ini kemana lagi ya? Kayaknya aku ini salah alamat, dia salah jalan. Kan aku tuh nggak begitu paham daerah di sini tuh kayak gimana. Kalau aku paham, aku tuh udah langsung sat-set, pasti nyampe. Kalau gini mah kan nggak bisa nih.
Aduh, kalau bukan karena aku nih kebelet nikah, aku nggak bakalan mungkin nih datang ke sini nih. Biasanya kan kemana-mana kalau cowok itu nyamperin duluan. Tapi nggak apa-apa deh. Ini kan juga udah dapet surat kayak gini. Aku tuh udah dapet tanda. Aku tuh udah dapet amanah. Tapi kalau aku tetap muter-muter di sini, nggak tahu tuh di mana rumahnya dan nggak paham gimana daerah di sini. Gimana aku tuh bisa nyampe ya? Kayaknya aku perlu bantuan orang lain deh. Tapi bantuan siapa coba? Yang jelas ya di sini tuh aku tuh nggak ada yang kenal. Sedikit pun warga di sini tuh aku nggak bakalan ada yang kenal. Tapi gimana caranya ya? Pokoknya gimana caranya aku tuh bisa nyampe ke alamat yang udah tertera dan yang aku tahu itu. Kalau aku nggak nyampe ke sana, aku nggak bakalan ketemu tuh sama jodoh aku. Gimana caranya aku bisa nikah kan? Coba kalau aku tuh nggak ketemu sama jodoh aku. Intinya, aku tuh harus ketemu sama jodoh aku supaya aku bisa cepet-cepet nikah, supaya nggak lajang terus. Ini bener nggak ya jalannya di daerah sini? Ini kan baru pertama kali aku ke daerah sini. Nanti takutnya malah aku nyasar lagi. Mau tanya sama orang, tapi nggak ada orang sama sekali. Gimana ya caranya? Tapi kalau dari yang dikasih tahu sama orang rumah sih, ancer-ancernya bener ya. Masuk gang, ini pertigaan, tinggal belok kanan. Tapi di sana ada pertigaan juga. Mana nggak dikasih tahu lagi pertigaan yang pertama atau yang kedua. Aduh, kalau nyasar nggak lucu banget nih, apalagi sudah jam segini. Seharusnya aku kesini itu bawa temen, bukan sendirian kayak gini. Mana jalan kaki lagi, nggak bawa kendaraan pribadi kayak gini. Kalau aku nyasar kan nggak lucu banget ya. Gimana caranya ya aku ini? Mau tanya sama orang nggak ada. Gini nih, kalau perjodohannya itu nggak terlalu jelas. Kan seharusnya pihak yang cowok dulu ke yang cewek, bukan cewek yang ke cowok. Gimana sih orang tua aku? Kayak gini nih, kalau nggak kasihan sama anaknya, malah nyasar nggak jelas kayak gini di kompleks orang. Tanya sama siapa ya? Semoga deh tak lagi ketemu orang. Gimana ya? Mana sih? Aduh. Gimana sih Bang kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Kamu yang nabrak, kok aku yang disalahin sih? Gimana ceritanya nih? Ya maaf Mbak, maaf kalau saya langsung ngegas kayak gitu karena barusan saya kaget tiba-tiba ada Mbaknya dari belakang kayak gitu. Kaget sih kaget ya, tapi nggak usah langsung kamu masang salah gitu sama aku dong. Yang salah itu kan kamu, malah nyalain aku. Ya kan saya sudah minta maaf Mbak. Gimana sih? Aduh, maaf. Iya. Kamu bilang maaf emang barusan. Kok aku nggak denger ya? Wah, ke THT dong Mbak. Nah ini sudah bilang maaf ya Mbak, saya barusan kaget. Harusnya Gimana sih? sebelum kamu nyuruh aku ke THT untuk periksa telinga, kamu harus ke spesialis mata. Itu mata kamu itu diubah pakai kacamata atau enggak kamu itu pakai lensa yang minus. Mbak, mata saya ini masih normal ya. Saya tuh sudah berperilaku baik ya, minta maaf. Malah di ngegasin kayak gitu lagi. Yaudah. Ya, aku juga minta maaf. Tapi meskipun bukan aku yang salah, ya aku nggak 100% sepenuhnya mengakuin salah sih. Ya, tapi emang benar-benar kamu kan yang salah, bukan aku. Mbak, saya kelihatan barusan itu Mbak main HP kan di jalan. Kalau di jalan itu jangan main HP. Ya sama-sama salah Mbak, jangan menang sendiri dong. Hey, aku main handphone karena itu ada urusan penting. Kalau nggak urgent-urgent banget, aku nggak mungkin tuh main handphone di jalan. Ya meskipun se-urgent apapun itu, segenting apapun itu, kalau jalan ya ditaruh dulu dong HP-nya, kalau nggak berhenti di pinggir. Aduh, udah. Jangan so nasehatin aku. Aku nggak butuh ya nasihat dari kamu. Udah jelas, kamu yang nabrak. Terus aku yang disalahin dan parahnya lagi, kamu nasehatin aku seolah-olah kamu tuh nggak bersalah. Udahlah. Idih, apalagi ya Mbak? Kamu nih kalau ngomong emang bener ya mulut kamu itu minta maaf. Tapi ini mulut kamu nih ngomongnya tuh idih. Idih, ada debu gitu maksudnya. GR banget sih jadi cewek. Idih. Jelas lagi nih orang. Ya udah silahkan kalau Mbak mau ke arah sana, monggo dipersilahkan. Saya juga males ribut sama Mbaknya ya.
Aku juga males ribut ya sama kamu, Mbak. Tujuan aku tuh ke sana dan masih banyak urusan aku yang jauh lebih penting daripada aku ngomong nggak jelas sama kamu di sini dan saling beradu pendapat. Itu nggak penting sama sekali. Ya udah, kalau nggak penting silahkan jalan duluan tuh. Jalannya lebar banget, silakan Mbak. Oh ya udah. Ya udah, sana jalan. Rese banget sih jadi cewek. Apes banget deh. Ini mana nggak tahu alamat di mana, malah masih ketemu sama cewek yang model begituan. Sabar Rega, sabar. Kalau bukan karena disuruh sama keluarga, gak mungkin ya aku jalan kayak gini. Semoga aja deh cowok yang dijodohin sama aku tuh sesuai ekspektasi. Ganteng, baik, kaya, bla 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 bla. Semoga aja. Bener kan di sini? Assalamualaikum. Iya, sebentar. Lama banget deh. Mbak mau kemana? Mau masuk lah. Memangnya Mbak siapa main masuk-masuk ke rumah orang aja? Kamu nggak tahu ya aku ini siapa? Nggak tahu. Makanya Mbak, saya sebelum bertanya Mbak itu jangan main nyelonong aja. Kalau ngomong sama aku pembantu, itu matanya nggak usah melotot kayak mau keluar kayak gitu ya. Ya, bukan. Aku di sini tuh karena ada kepentingan. Aku nyelonong masuk karena yang lama banget kamu bukain aku pintu. Bukan seperti itu Mbak. Mbak itu harus punya tata krama bagaimana cara bertamu ke rumah orang. Mbak seharusnya bilang permisi dan sebutin siapa Mbak, keperluan Mbak bagaimana. Ngapain duduk? Siapa yang nyuruh duduk? Kamu marah-marah terus ya? Aku di sini, kamu ngeliat aku ini kayak gimana? Apa ada tampang-tampang aku yang mencurigakan? Ya Atau iyalah. kamu- Karena Mbak itu orang baru, saya baru lihat Mbak. Ngapain main nyelonong-nyelonong masuk aja ke rumah orang tanpa permisi juga. Aku kan tadi udah bilang assalamualaikum. Kan waalaikumsalam, tunggu bentar. Baru dibukain pintu langsung nyelonong. Kamu nggak tahu aja kalau aku di sini tuh ada kepentingan karena aku udah nggak sabar nih mau ketemu sama jodoh aku yang punya rumah ini. Ya mungkin itu bos kamu kan? Kan kamu pekerja di sini, kamu kan pembantu ya. Oh, jangan-jangan Mbak itu adalah calon tunangan Pak Bos saya ya? Tuh. Jadi cepat panggilan dong bos kamu karena ya. Iya, maaf ya, Ibu, maaf. Giliran sekarang maaf, mulai tadi aku dikatain dituduh-tuduh kayak mau nyolong. Saya kan nggak tahu, Ibu. Yaudah, Jadi yaudah. maafin saya ya, Bu. Mau minum apa, Bu? Mau minum apa ya? Ada susu, ada kopi coklat, atau coklat panas, atau Minum coklat panas saja. coklat panas. Oke, siap. Tapi jangan minumannya dulu ya. Kamu harus panggilin orang yang mau aku bertunangan sama dia karena aku udah kebelet banget untuk nikah. Pak Bos lagi mandi. Cepetan, suruh cepetan gitu. Atau perlu ya aku susul ke sana? Jangan. Kenapa? Kan masih calon, masih belum terikat hubungan apa-apa. Nanti Pak Bos saya marah. Jadi sana cepet panggilin. Nama Ibu siapa? Sepi. Kok ibu? Ya kan Mbak Vina. panggil Mbak Ya, Vina. Soalnya saya kan panggil Pak Bos. Panggil Mbak aja, Vina. Mbak Vina. Iya, cepet. Oke, siap. Assalamualaikum. Sebentar ya Mbak Vina. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Kok ada halangan lagi sih? Bentar Mbak Vina. Mana sih ini orangnya? Nggak tahu apa ya kalau aku di sini tuh ada kepentingan lebih penting daripada tamu yang datang di luar itu. Coba deh aku tunggu sini aja. Nanti kalau aku nyerobot masuk ke dalam lagi, aku kena marah lagi, kena salah. Oh, tapi kan aku udah nggak sabar nih. Kok lama banget sih. Assalamualaikum. Iya Mbak, cari siapa? Cari yang punya rumah ini maksud saya. Mbak, saya belum ngizinin masuk Mbak. Emang masnya ini yang punya rumah ini? Bukan kan? Saya ini ada perlu sama yang punya rumah ini. Ya tapi kan Mbak itu harus sopan untuk bertamu Mbak. Kan saya sudah ngucapin salam barusan. Kamu perempuan yang tadi kan? Ngapain aku ketemu lagi sama kamu di sini? Ya apaan sih pegang-pegang? Ngapain kamu di sini? Aku di sini tuh karena ada kepentingan. Ya sama, aku juga ada kepentingan di sini. Kepentingan penting banget. Keperluan penting? Sama dong, aku di sini juga ada keperluan yang sangat penting dan sangat mendesak.
jauh lebih penting daripada keperluan kamu datang ke rumah ini. Kamu masih ingat kan tadi apa yang disuruh aku? Iya Mbak Vina. Ya udah sana cepet jalan. Tapi Panggil dong. ini ada tamu lagi. Nggak perlu dihiraukan, itu nggak penting. Lebih penting aku kan. Lebih dulu datang aku ke sini. Mbak Vina, tamu itu adalah raja. Jadi saya harus melayani setiap tamu yang datang ke rumah ini. Mbak mau minum apa? Air putih aja, Mas. Air Makasih. putih? Nama Mbak siapa? Nanti biar saya bilangkan sama Pak Bos. Kenalin, nama saya Ega, calon istri Pak Bos. Hah? Hah? Iya. Oh, baik, siap. Saya buatin minumannya. Mbak Vina, coklat hangat, dan Mbak Gaga, Mbak Ega. Mbak Ega, Ya, Mbak Gaga. Lucu. Mbak Ega, air putih doang. Iya, betul. Siap, saya antarkan segera dan saya bilangkan sama Pak Bos. Permisi. Iya, makasih ya, Mas. Panggil aku duluan. Apaan sih mukul-mukul? Mulut kamu ya. Selera kamu tuh rendah banget. Jadi kamu nggak mungkin dong kalau jadi calon istri di sini. Lagi pula ya, kamu tuh ngapain sih datang ke tempat ini juga, ke rumah ini juga? Aku nggak nyangka loh kamu bakalan datang juga ke rumah ini. Iya, aku lebih nggak nyangka juga kalau aku bakalan ketemu cewek seperti kamu sekarang dan kita bertemu di tempat kayak gini sekarang. Maksud kamu tempat kayak gini? Kamu tuh lupa ya kalau kamu tadi nyebutin kalau kamu itu calon istri. Jadi Betul. kamu itu saingan aku sekarang. Saingan gimana sih? Setahu aku, calon tunangan yang punya rumah ini tuh cuman aku. Dan sepertinya kamu cuman ngaku-ngaku doang ya. Kamu bilang aku ngaku-ngaku. Buka tuh mata kamu lebar-lebar. Aku kan tadi sempat bilang kamu periksa ke dokter spesialis mata supaya bisa membaca dengan jelas, dengan jernih, oke? Surat kayak gini itu bisa dimanipulasi. Siapa tahu kan kamu itu sebenarnya tukang tipu. Ya kan? Udah deh, mending kamu sekarang pergi dari sini karena aku males berurusan sama cewek kayak kamu. Gak ada faedahnya banget sih. Loh, aku yang lebih males loh ya berurusan sama cewek kayak kamu, nggak berfaedah ya. Jadi kita di sini tuh cuma merebutkan satu pria. Nggak mau. Yang punya rumah ini itu calon tunangan aku aja, bukan calon tunangan kamu juga. Nggak mau aku bersaing sama cewek kayak kamu, nggak mau. Apalagi aku tuh paling nggak mau ya, paling anti aku juga bersaing sama kamu. Karena kamu itu bukan saingan aku, kita itu beda spek ya bos. Ya sudah, itu terserah kamu. Kamu mau ngomong A sampai Z, aku nggak peduli. Nggak penting buat aku. Kamu bener-bener kayak masalah sama aku ya. Minggir. Kamu nggak lihat apa aku nih sudah di pinggir duduknya? Kamu mending kesanaan. Yang luas itu di sana, bukan di sini. Kamu itu duduk di bawah aja, jangan di atas. Ya emang ini kursi punya kamu apa? Juga sama-sama calon suami tamu aku juga. lah. Calon suami. Emang mau? Nggak bakalan mau sama kamu. Oh. Maunya tuh pasti sama aku. Emang kamu tahu kalau dia tuh mau sama kamu? Ya jelas Dia lah. apa coba? Ya jelas lah, kita beda level. Padahal barusan aku tuh yang bilang kayak gitu. Mbak, kamu tuh ngomong kayak gitu, perasaan aku barusan deh yang ngomong kalau kita tuh beda spek. Barusan banyak tuh ngomong beda spek, bukan beda level. Sorry ya, you Tapi understand? Itu beda Paham. arti. Paham Dong, lulusan mana sih nggak bisa ngebedain antara spek sama level? Permisi. apa sih? Permisi. Ada apa ini kok bertengkar? Nih mas, cewek ini nih, rese banget. Yang rese itu kamu ya di sini ya. Ya udah, kita bersaing sama sehat. Aduh, jangan bertengkar dong. Nanti Pak Bos ilfil terhadap kalian. Lebih baik coklat panasnya diminum. Monggo air putihnya Mbak Gaga, Mbak Ega. Makasih. Makasih ya. Iya. Terus kamu. Lagi ganti baju. Sebentar lagi beliau akan datang ke sini. Ya. Udah aku tunggu di sini. Cerek banget sih. Apa sih? Kamu tuh buang jangan di sini harusnya. Mending kita itu bersaing secara sehat, nggak usah saling salah kayak gini. Enggak. Aduh. Aku mau bersaing secara sehat. Ngomong-ngomong, Mbak Vina ini asli mana? Aku Iya, Mbak Vina. orang Pamekasan. Pamekasan? Iya. Kakek bisa matur kakek. Ya tahu lah. Kamu tuh orang mana? Oh.
Aku ini orang Jember, Jalan Mastrip nomor 3, Gang Delima. Lengkap kan? Disebut Oh. semuanya. Saya tahu Mbak Gaga. Di sana itu mayoritas banyak yang orang Madura, Mbak Gaga. Nah, betul, kan? Mas. Iya, masih kebanyakan orang Madura, tapi ada kok sebagian yang orang Jawa. Walah, berarti bisa Madura, bisa Jawa. Ya, sedikit, Mas. Aduh, gak usah so asik deh. Ini telinga aku nih bising loh dengerin kamu tuh. Ya udah, nggak usah didengerin, disumpel tuh. Sumpel aja mulut kamu biar gak salah ngomong. Ya kamu juga dari tadi ngegas. Pak Bos, Pak Bos. Apa? Pak Bos, mereka lagi bertengkar, Pak Bos. Dia rusak. Mau saya laporin Pak Bos nih. Kamu Ya, tuh duduk ya. di situ, kamu tuh membantu boleh apa enggak sama bos kamu? Oh iya, Kalau aku nih. Ini Pak Bos, calon Pak Bos sudah datang Pak Bos. Monggo Pak Bos. Hah? Ini loh, ini Kamu duduk. Iya Pak Bos. Nanti semisal ada yang nggak cocok sama aku, ambil kamu aja. Emang boleh Pak Bos? Boleh. Kok gitu sih konsepnya? Jadi kalian yang dijodohkan sama aku. iya nih. Kalau kamu nggak percaya, aku tuh punya buktinya ya. Dibilang katanya cewek yang di samping aku ini rekayasa, tapi ini beneran. Coba dibaca mas. Kalau ngomong itu nggak usah dikeras-kerasin. Suara kamu itu cempreng. Dibaca mas, dibaca. Ini Mas, ini juga undangan. Apaan sih? Bos. Ya Pak Bos. Baca, Fer. Nggak tahu baca, Fer. Fer, baca yang lantang, Fer. Baik Pak Bos. Bondowoso 02 September 2024. Gitu Pak Bos. Betul. Dengan ini saya menyatakan saya pribadi Oma Lilis Hartati ingin menjodohkan cucu saya yang bernama Ferry dengan Sepia Dita Nelvina. Jika Udah, Mas, ibu udah. saya mau, Belum selesai. Udah selesai Mas, selesai. Baca punya saya juga. Fer. Gak bisa gitu dong. Ya udah sih, kenapa sih? Jangan rame di rumah saya. Pak Bos belum selesai, masih panjang Pak Bos. Udah, Rom. Kamu taruh. Yang jelas isinya itu sama, Rom. Taruh. Baik Pak Bos. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya adalah Ferry Hadi Gunawan yang telah dijodohkan oleh kalian semua. Iya mas. Terus gimana mas kelanjutannya Mas Ferry ini? Jadi pilih aku Vina atau pilih wanita yang nggak pantas untuk Mas Ferry yang ada di samping aku? Sebentar. Bisa nggak sih nggak usah caper kayak gitu, nggak usah Saya sok itu, baik deh. kalian berdua. Saya itu harus memilih di antara kalian berdua, dan saya itu harus tahu karakter pribadi kalian masing-masing. Harus. Jadi kalian itu nggak usah bertengkar di sini ya, atau kalian berdua akan saya usir dari sini. Jangan gitu dong Mas, saya nih kesini jauh-jauh loh dari Jember ke sini, Mas saya mau diusir. Lebih jauh Apalagi aku. cuman gara-gara cewek kayak gini. Sebenarnya saya itu tidak mau dijodoh-jodohin. Saya itu masih bisa mencari wanita saya sendiri. Tapi ini adalah keputusan dari Oma. Saya mau tidak mau harus menjalankan ini semua. Kalian dengar? Dengar Mas. Jadi gimana mas? Ya Mas Ferry ini harus pilih salah satu kan? Gak mungkin kalau Mas Ferry ini mau semuanya. Jadi siapapun yang jadi pendamping Mas Ferry sekarang itu harus dipilih salah satu dari sekarang. Udah mas, langsung ngomong aja biar ya perempuan ini tuh bisa tahu diri, bisa sadar diri, biar nggak ketinggian. Mas Ferry tahu nggak? Kalau Ega itu pinter masak, pinter nyuci. Aku juga Dari pinter waktu cooking. kuliah, Ega itu hidup mandiri di kos Mas. Jadi kalau Mas butuh apa-apa, Ega tuh bisa langsung ngeladenin Mas Ferry. Kalau sama dia kayaknya dia pemalas deh Mas, nggak bisa tuh diandelin, apalagi jadi istri. Nggak Bos. bisa Mas. Sini Pak Bos. Ya udah. Kalau begitu, saya akan memilih dari antara kalian berdua. Boleh mas. Saya memutuskan saya tidak memilih kalian berdua. Loh, kok gitu Mas? Aduh mas, Mas Ferry tadi pikir dulu baik-baik. Jangan langsung memutuskan untuk tidak memilih ya. Coba dipikir. Iya. Begini ya Mbak. Aku boleh tanya nggak? Aku sama dia mana cantik? Cantikan ini. Ya. Cantikan bantal. Aku. Cantik itu biasa, relatif. Terus? Nah, yang penting sikap dan tingkah laku kalian berdua. Jadi Pak Bos ini kan orangnya itu pilih-pilih gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalian berdua harus menunjukkan sikap dan sopan santun kalian terhadap Pak Bos. Aku sopan santun kok. Mana Pak Bos? Betul kan? Kamu itu diem aja. Kamu itu cuman kacung di sini.
Dengar? Maaf Pak Bos, maaf. Kalau gitu saya mau ke belakang aja ya Pak Bos. Jangan Rom. Kamu mending duduk di sini untuk mendengarkan omongan mereka berdua. Saya itu masih butuh masukan dari kamu. Ya udah, kalau begitu sebenarnya surat ini itu tidak berlaku buat saya. Ya. Di sini itu sudah tertera semuanya. Apabila kalau tidak ada kecocokan, tidak apa-apa dibatalkan. Lah, nggak bisa gitu dong. Dan saya merasakan bahwasanya kalian berdua ini tidak cocok untuk saya. Mas. Masuk. Jangan gitu dong, Mas. Permisi Pak. Hehehe. Pak, genting Pak. Salah. Bosnya mana? Di kantor ada klien Pak yang mau minta tanda tangan terhadap Bapak. Sekarang sebaiknya Bapak ke kantor Pak. Emang Pak Yusuf itu bikin ulah lagi? Nggak masuk Pak hari ini Pak. Ya udah kalau kayak gitu kita langsung berangkat. Baik Pak. Permisi. Mas. Permisi. Ini maksudnya gimana ya? Maksudnya salah orang. ya? Pak Bos. Nih. Pak Bos kata Adi tadi berpesan sama saya Pak Bos. Di kantor ada yang mau minta tanda tangan Pak Bos. Gimana sih sama tuannya sendiri aja nggak tahu? Adi? Kamu lupa nama saya siapa, Adi? Romi. Hah? Ferry? Bukan Ferry, yang Romi Kenapa, ini Bos? pembantunya. Aduh. Gimana ya? Aku padahal udah nggak mau dijodoh-jodohin seperti ini. Aku nggak suka. Kebiasaan si Oma jodoh-jodohin orang, tapi aku nggak tahu orangnya seperti apa, gimana karakternya, sikapnya, sifatnya. Tapi udah main jodoh-jodohan. Ini bukan lagi tahun 90-an yang seenaknya dijodoh-jodohin. Kayak anak kecil aja. Aku lagi mencari, Oma. Mencari yang terbaik. Romi. Bentar Pak, ke meja. Buruan. Ada apaan Pak? Aku punya tugas untuk kamu. Tapi kamu itu harus bersungguh-sungguh mendalami tugas ini. Waduh, tugas apaan Pak? Kelihatannya berat banget Pak. Tugasnya gampang. Kamu itu harus jadi aku, dan aku akan jadi kamu. Waduh, aku harus operasi plastik gitu Pak? Bukan kayak gitu, Somplak. Terus gimana Pak? Kamu Atau itu tukeran kepala gitu Pak? dipotong gitu. Iya, tuker Pak. Ide dari mana kamu dapat? Nah terus gimana caranya Pak kalau saya ini mau jadi bapak? Kan nggak bisa. Kamu lulusan pendidikan apa? SMP, SMA? SD Pak. Bagus. Kamu itu harus jadi aku di sini. Pura-pura menjadi bos pemilik rumah ini. Pura-pura menjadi pemilik rumah ini. Itu aja. Dan aku akan melakukan tugas kamu, dan kamu pura-pura melakukan tugas aku. Karena nanti akan ada dua wanita yang akan datang ke rumah ini, dan mereka itu adalah calon wanita yang ingin ditunangkan dengan saya. Jadi kamu itu harus benar-benar meyakinkan mereka bahwa kamu pemilik rumah ini, dan aku sendiri yang akan menilai mereka itu cocok atau enggak menjadi calon istri aku. Terus tugas saya itu mau ngomong apa nanti Pak? Ya terserah kamu ngomong apa terserah kamu. Yang penting jangan malu-maluin aku ya. Siap Pak. Kamu bisa pakai baju aku. Yang mana Pak? Saya kan nggak. Terserah kamu, yang kamu suka pakai aja. Yang paling bagus Pak. Terserah. Siap Pak. Sudah jalan. Sekarang Pak. Iya. Permisi Pak. Ya. Semoga aja Romi bisa menjalankan apa yang ditugaskan kepada dia. Itu akibat dari kecelakaan saraf kamu itu genser ya. Maksudnya Rom? Kopi satu. Aku Ferry. Maksudnya apa ya? Kamu tuh pembantu ya? Pasti, Mas. Udah. Mas, kamu. Udah. Gimana sih? Cukup. Udah kebongkar juga sekalian. Bos sih. Aduh. Bos, Aku tadi tinggal manis-manis sama kamu. Ini gara-gara dia.
Iya Pak Adi, seharusnya Pak Adi itu kalau mau kesini tuh nelpon dulu dong. Sudah. Nih, pegang. Ini Fer asli ya? Fer, kalau masalah yang tadi ya aku nyelonong masuk itu aku minta maaf ya Mas. Iya, aku tuh sama, nggak Mas. sengaja, aku tuh nggak sengaja ya. Sudah cukup. Kalian itu nggak perlu bersaing dan nggak perlu bertengkar untuk memperebutkan diri aku. Karena aku hanya ingin wanita yang mempunyai attitude dan tata krama yang sopan. Seperti kalian ini, seperti wanita-wanita yang nggak pernah berpendidikan sama sekali. Lagian juga dari awal sampai sekarang kalian itu bertengkar terus. Kalian memperebutkan diri aku apa benar-benar suka atau cuma mengincar hartaku doang? Ya Enggak, kalau Mas. bisa sih dua-duanya. Bagus. Tuh kan, kalau saya Sudah ketahuan enggak, kan? Mas. Iya, apa sih? Ih, kamu tuh. Sudahlah, Semua gara-gara kamu ya. jangan pernah beralasan lagi di hadapan aku. Aku tahu maksud kalian berdua. Pasti Oma menjanjikan hal-hal yang tidak-tidak terhadap kalian, bukan? Dan ini sekarang tahun 2024, bukan tahun 90-an yang seenaknya wanita mau aja dijodoh-jodohin seperti ini. Apalagi dengan laki-laki yang tidak dikenal. Dan juga aku juga merasa tidak nyaman dijodoh-jodohin oleh wanita yang tidak aku kenal juga. Ya tapi Lagian juga kalau kalian ingin mengejar harta, ngejar uang, lebih baik kerja, jangan dengan cara pintas ini. Ya enggak, Mas. Mas, Aku gini ini loh. enggak ngejar harta. Enggak sama sekali kok. Terus Apa? apa? Ya cuman karena orang tua aku dan juga Oma sudah seperti itu, ya sudah. Aku manut-manut aja mau dijodohin sama Mas. Bukan kayak dia tuh mikir harta, dasar cewek matre. kamu tuh nggak usah so munafik ya. Siapa sih yang nggak mau harta kalau perempuan? Mas Fer itu nggak bisa ngelihat ya gimana effortnya aku, gimana perjuangan aku untuk sampai ke rumah ini. Dan Mas, ya, dan Mas Fer itu juga harus tahu dong. Tadi aku sempat bilang kan yang kamu tadi berperan sebagai pembantu itu loh. Aku bilang kalau aku tuh udah kebelet mau nikah. Jadi sekalian nih ada jodoh yang udah pasti di mata aku, udah mapan semuanya. Kenapa kita nggak langsung gas aja Mas? Mas Ferry. Emang Mas mau punya istri yang kasar kayak gitu, nggak punya attitude sama sekali kayak gitu? Emang mau Mas punya istri kayak gitu modelannya? Mending Mas Ferry sama Ega aja. Ega ini aslinya baik kok, cuman hari ini ketemunya sama modelan seperti ini. Ya kalau Ega diem aja, yang ada Ega ditindas, jadinya Ega lawan gitu Mas. Kamu yang banyak-banyak duluan ya. Sudah cukup, diam. Sudah cukup. Kalian tidak usah ngomong apapun di hadapan aku. Sejak awal, sejak kedatangan kalian, aku sudah tahu sifat kalian bagaimana. Kalian memperlakukan diri aku di sini sebagai seorang pembantu yang sangat rendah menurut kalian, bagi kalian, ya kan? Kalian main nyelonong masuk aja. Mana tata krama kalian sebagai seorang wanita? Main nyelonong masuk seperti itu aja. Dan juga kalian itu seenaknya aja bertengkar di rumah orang. Iya kan dia duluan Mas Ferry yang mulai. Duluan. Sudah cukup. Tuh Mas, lihat kan, ngegas mulu dari tadi. Sudah cukup. Aku cuma ingin kasih saran terhadap kalian ya. Kalau kalian datang nanti ke rumah mertua kalian itu harus menjaga sikap kalian. Jangan seperti ini. Yang ada mertua kalian itu langsung kabur ngelihat kalian seperti ini. Ya udah, aku banyak urusan dan untuk kalian maaf ya, aku tidak bisa menerima lamaran kalian saat kalian berdua. Nggak ada kesempatan sedikit aja kita perkenalan. Iya, dulu. kasih. Kita saling Udah. Mengenal satu sama lain. Aku nggak bisa. Sepertinya kita nggak ada kecocokan sama sekali. Oh ya, Adi, Iya Pak. kita berangkat sekarang. Baik Pak. Ya udah, kamu duluan. Permisi Mbak. Iya. Permisi Pak. Romi, kalau mereka mau tetap di sini, kamu layanin dengan baik ya. Layanin bos. Nggak, Bos. aku Udah mending kalian di sini bantuin nyuci gitu kek. Mending aku pulang. aku mau ikut Mas. Setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.